Pak penugasan. Insya Allah akan kita laksanakan pada Jumat depan Pak. Kegiatannya di Kombel. Untuk materinya sendiri ini barangkali Bapak bisa kita lihat sama-sama Pak. Terus berikan yang akan ya barangkali ada di laptop ya Bunda ya. Iya, barangkali nanti ada yang masukan-masukan dari Bapak. Nah, ini yang akan kita sampaikan Pak di diseminasi terkait dengan budaya positif Pak. Alhamdulillah kan sekolah kita sedang menjalankan ya Pak ya budaya positif. Nah, nanti kita akan membahas tentang paradigma baru budaya positif, kemudian disiplin positif. Lalu nanti kita juga akan menceritakan praktik baik yang kita sudah laksanakan dan persiapan untuk di tahun ajaran baru nanti Pak. Jadi meskipun tema kita di PMM sudah tidak budaya positif, kita tetap akan menjalankan budaya positif ya Pak ya. Nah ini Pak, latar belakangnya kira-kira seperti itu ya. Bahwa guru itu mengajar koma sampai mendidik baru titik ya, jadi baru kata mendidik. Terus ini aturan pemerintah sekolahnya yang ramah anak ya terkait dengan sekolah ramah anak ya, kan memang di sekolah kita harus menjalankan sekolah ramah anak. Ini untuk materinya nanti ada disiplin positif, kemudian ada aturan motivasi yang terkait dengan motivasi eksternal dan internal, kemudian nanti bagaimana praktik baik yang kita lakukan terkait dengan membuat keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi, lalu 5 posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia untuk kita lebih memahami kebutuhan peserta didik kita. Nah itu mungkin semuanya Pak, ada masukan barangkali dari Bapak. Nih makasih Bu Ella dan Bu Fitri ya yang sudah berupaya untuk membudayakan disiplin positif dalam rangka memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak di SMA 6 Pandeglang. Memang pada dasarnya kita sebagai guru harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang diminta untuk melayani anak. Maka dengan konsep disiplin positif diharapkan layanan terhadap peserta didik nanti akan dapat meningkat, peserta didik dapat menerima dengan sebaik-baiknya karena dua-duanya menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya. Hasilnya pasti nanti kita mengharapkan ada perubahan yang lebih signifikan, baik itu di akhlak anak, akhlak dan karakter gurunya, juga kemampuan daya nalar kritisnya. Itu sih sebenarnya. Nah ini kalau terus dibudayakan oleh seluruh warga sekolah di SMA 6 Pandeglang, saya begitu yakin bahwa sekolah ini nanti akan menemukan jati dirinya sebagai sekolah unggul yang dapat melayani peserta didik dengan sebaik-baiknya tanpa ada pembulian. Itu saja mungkin ya Bu ya, saran saya terus dikembangkan, terus ditingkatkan, ajak kawan-kawan yang lain yang belum semangat untuk semangat, karena kita harus bergerak bersama-sama. Ya Pak. Itu aja. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. Insya Allah nanti kita laksanakan di hari Jumat ya Pak ya. Semoga Bapak juga berkenan hadir. Sip, makasih. Insya Allah. Terima kasih Pak. Yuk mangga. Waalaikumsalam. Lagi.
berjumpa lagi di hari Jumat ini tanggal 7 Juni 2024 dalam agenda yang seperti biasa, agenda Kombel Satu Berdasi, di mana hari ini kita akan mendapatkan sharing. Yang pertama adalah diseminasi yang sudah terbaik, ya. Nah, mungkin untuk yang pertama saya akan bacakan surat acara dulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua sharing diseminasi dan kritik baik, dan terakhir penutup. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sharing diseminasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita CDP angkatan ke berapa Bu? 10 oleh Bu Haji Ella dan Bu Nur Fitria. Pada Bu Haji Ella dan Bu Fitria dipersilakan. Memberikan diseminasi budaya positif, ya. Ini adalah salah satu tugas kami di kegiatan pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk ya ini sudah kenal ya Bapak Ibu. Oke, apa sih yang akan kita bicarakan pada hari ini? Pada diseminasi dan diskusi budaya positif ini yang akan kita bahas adalah tentang diseminasi budaya positif, di mana kita akan berbicara apa itu budaya positif sebagai paradigma baru di dalam pembelajaran di sekolah, kemudian disiplin positif, lalu apa sih yang dimaksud dengan identitas gagal, kemudian ada identitas sukses, dan sekolah itu menjadi satu-satunya harapan. Kemudian praktek baik budaya positif untuk nanti, karena kita sekarang sudah memasuki di akhir tahun ajaran, maka ini akan kita lakukan di awal tahun ajaran nanti. Kemudian fenomena angka kriminalitas di tingkat remaja juga makin meningkat. Kemudian kesehatan mental yang tadi ya sudah disampaikan bahwa anak sekarang itu mudah mengeluh, kemudian bentar-bentar depresi gitu ya. Kasus bunuh diri juga sekarang akan meningkat ya Bapak Ibu. Kemudian kita bicara tentang budaya positif itu tanpa hukuman dan kekerasan. Kok gimana bisa gitu ya? Nanti kita akan bicara supaya apa? Supaya sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak gitu ya. Kemudian guru itu tugasnya apa sih? Mengajar, mendidik gitu ya. Kemudian karakter building juga, membangun karakter yang baik, karakter yang positif. Kemudian ada juga aturan-aturan pemerintah yang harus kita ikuti, yang harus kita patuhi. Oke, masih ke latar belakang ya Bapak Ibu. Di tulisannya itu, saya tulis itu guru mengajar itu belum sampai titik. Jadi guru mengajar, koma, masih koma, belum titik. Nanti kalau sudah mendidik itu baru titik. Jadi tugas kita itu belum selesai kalau cuma hanya sampai mengajar. Kita sampai kata mendidik. Nah, pentingnya itu berarti nanti bagian dari karakter building, mendidik karakter-karakter anak sekarang yang memang masih krisis identitas tadi ya. Nah, bagaimana aturan pemerintah itu sekarang ini kan memang lagi digaungkan dan kita mencoba metode baru, sekolah ramah anak. Nah itu nanti ada aturannya sendiri ya, bisa di searching di Google. Bagaimana sekolah ramah anak. Dan saya tuliskan di akhirnya itu, kami tuliskan di akhirnya bahwa di antara kita nggak bisa berharap banyak untuk apa-apa ya, karena memang sekarang posisi kita ada di sekolah dan kita diberikan amanah oleh Allah, takdirnya menjadi guru, dan kita menjadi satu-satunya harapan yang diharapkan oleh generasi sekarang. Kita bisa sedikit banyak beraksi untuk generasi strawberry ini. Mungkin latar belakangnya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua satu frekuensi, kita semua bisa satu frekuensi untuk ajaran baru nanti, dan kita bisa sama-sama nanti memberikan sedikit perubahan. Mungkin tadi kita bisa namanya gerakannya positive movement, itu ya Pak Waka ya, budaya positif movement mulai dari kelas 10 nanti, insya Allah bismillah ya.
Untuk budaya positifnya itu ini sebenarnya sudah dipelajari dari mulai beberapa CGP yang lalu ya Pak Fikar ya. Bu Rita juga udah membahas, jadi kita hanya merewind aja beberapa hal yang kita bisa bahas di bagian budaya positif itu. Apa ya? Kalau misalnya dikatakan budaya positif sama disiplin positif itu berarti beda ya. Budaya positif itu yang memayungi semuanya. Disiplin positif itu berarti di bawahnya gitu ya. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua teori motivasi yang pernah dibahas oleh Bu Rita dan masih diingat gitu ya. Kemudian kegiatan kelas yang coba kita garap beberapa bulan ini, setahun kemarin. Segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru yang sudah dibahas juga sama CGP lain, dan terakhir nanti kebutuhan dasar manusia. Kita akan coba ngambil beberapa poin aja untuk persiapan tahun ajaran baru nanti. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan paradigma baru. Nah ini ya, bahwa dalam paradigma baru untuk teori stimulus respon, di mana kita merasa bahwa atau kita berpikir bahwa guru memegang kendali bisa merubah perilaku murid dengan iming-iming hadiah, ancaman, teriakan, gertakan, hukuman, dan membandingkan kesalahan. Nah, dalam teori kontrol, guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa membentuk karakter dan mengembangkan keterampilan dan kontrol diri mereka sendiri. Ini di dalam teori kontrol. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang disiplin positif dan lain sebagainya, kita ice breaking dulu sebentar. Karena sepertinya suasana sore dia agak ngantuk, lemes-lemes gitu ya. Oke, bicara tentang budaya positif berarti semua yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi games kita atau speaking kita adalah permainan kata. Ya, Bapak Ibu, setiap orang menyebutkan satu kata yang nantinya akan disambungkan gitu ya, sambung kata gitu. Misalnya saya bilang Budi, Bu Fitri akan bilang datang. Nah ini yang berkaitan dengan misalnya kedisiplinan gitu ya. Nanti saya bilang Budi, Bu Fitri bilang datang, nanti Pak Warto bilang terlambat misalnya gitu ya. Terus nanti nyambung lagi, apalagi yang terpikir yang kira-kira berhubungan gitu ya. Kita mulai dari depan ya. Kita mulai dari depan, nanti berantai terus ke belakang. Oke. Pak Pika. Belajar di kelas Setiap hari Tanpa Bu Haji. Tanpa. Tanpa sepatu. Baik, lanjut. Keren. Karena basah dan bau. Bu Eli. Kemarin hujan. Sehingga Bu Haji bau. Jangan ada pengulangan kata ya Bu Haji, karena tadi sudah disebutkan bau. Bu Haji. Bu Haji. Sehingga apa Bu Haji? Sehingga terlambat. Padahal dia jadi malas. Oh, jadi malas. Itu dua kata Pak. Satu kata aja Pak. Oh, iya malas. Malas. Oke. Mencuci. Ke belakangnya Bu Ani ya. Mencuci mendadak. Oke, Uni. Mendadak udah.
tahu nih? Mencuci mendadak pakaian. Mencuci mendadak. Kalau sepatu tadi tidak ada sepatu ininya objeknya. Tadi sudah. Kata yang lain. Mencuci mendadak. Apa nih? Digantung. Digantung. Tidak bisa digantung. Apa mutiara yang tidak bisa digantung? Paku. Dipaku. Di atas. Kulkas. Di atas meja. Tidak bisa digantung di atas meja, oke? Meja belajar, oke? Pak Bula? Di atas meja belajar. Jadi Ini rapi. jadi rapi. Oke, tepuk tangan kita Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ya, ternyata tidak mudah yang merangkaikan Bapak Ibu. Oke. Ya, semua memaklumi apa yang dilakukan oleh Andi gara-gara sepatu basah dijemur gitu Iya. mendadak gitu, nggak ada tuh yang dihukum guru gitu, nggak ada Iya. kata-kata itu kan kalau teriak buat luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Insya Allah ini guru-guru yang menerapkan budaya positif ya, gitu ya. secara nggak sadar ya. Ya, secara tidak sadar ya Bapak Ibu, karena tadi ternyata setelah kita bermain sambung kata tadi, gitu ya, tidak ada keluar tadi misalnya datang terlambat sehingga dia dihukum misalnya gitu ya, tidak ada, karena ternyata di pikiran Bapak Ibu semua juga tidak ada niat untuk menghukum peserta didik atau siswa kita, gitu ya. Oke, selanjutnya Hukuman, tidak ada ancaman, bahkan ignoring ya, mencuekkan. Karena kita sebagai guru itu kan udahlah gak usah dipikirin gitu ya, diamin aja tuh anak emang susah dibenerin. Minimal kalau misalnya memang kita tidak terlalu bisa memperbaiki, mendidik secara garis besar, kita memberikan sentuhan sedikit gitu ya, jangan sampai di kategori ignoring atau mendiamkan, mencuekkan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bahas beberapa step tahapan yang bisa kita pakai, gimana caranya kita memberikan sentuhan sedikit untuk mereka benar-benar menjadi murid yang pikiran hatinya itu terwujud dalam tindakannya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah, siswa patuh versus siswa sadar. Bapak Ibu mau yang mana nih? Mau siswa yang patuh apa mau siswa yang sadar? Dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya Pak, harus milih Pak. Oke, jadi apa sih? Nah ini ya kelebihan dan kekurangan dari siswa patuh dan siswa sadar. Kita ingat kembali tentang teori motivasi perilaku ya, bahwa ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Kalau siswa patuh itu kontrolnya dari eksternal, dari luar, gitu ya. Kemudian biasanya dengan hukuman, harus dengan hukuman, gitu ya. Kita menganggapnya bahwa kalau dikasih hukuman atau misalnya dikasih hadiah, dikasih imbalan, gitu ya, itu nurut, patuh menurut kita, gitu ya. Kemudian fokus pada perilaku yang terlihat aja, jadi lebih banyak pencitraannya, gitu ya. Oh kelihatannya patuh, nurut, gitu ya. Kemudian aturan itu dibuat oleh yang berkuasa. Nah dalam hal ini kita guru menganggap bahwa kita yang berkuasa atas murid kita, gitu ya. Kemudian apakah ini akan bertahan lama? Tidak, ya. Jadi hanya jangka pendek, biasanya tidak permanen, gitu ya, tidak permanen. Kemudian pendidik di sini berperannya sebagai mantau, penghukum, gitu ya. Kemudian yang kita harapkan adalah siswa yang seperti ini, siswa yang sadar. Jadi siswa yang memiliki kontrol dari dalam dirinya
Ibaratnya kalau dia mau berubah, dia mau menjadi orang yang baik atau dia mau memiliki perilaku yang baik, itu berdasarkan keinginannya sendiri, motivasinya sendiri, gitu ya. Meskipun tentunya itu tetap harus diarahkan, gitu ya. Kemudian konsekuensinya adalah konsekuensi yang logis. Kemudian fokus pada akar munculnya perilaku salah. Kemudian aturan itu disepakati bersama, ya kita mengenal adanya kesepakatan, baik itu kesepakatan kelas, gitu ya. Kemudian karakter sadarnya jangka panjang, gitu. Jadi ini permanen, lebih permanen karena dia yang merasa bahwa oh saya yang butuh disiplin, oh saya yang butuh menjadi atau memiliki perilaku yang lebih baik, gitu. Maka ini lebih panjang. Kenapa sampai terbentuk sekarang seperti itu? Karena kalau unit galau itu terbentuknya mungkin masyarakat kita banyak memberikan label negatif, stigma negatif. Mungkin di rumahnya, ya dari mulai mereka kecil itu mereka terlalu banyak menerima label negatif. Ujaran-ujaran, kata-kata yang keluar dari keluarganya, adab yang diajarkan dari keluarganya itu kebanyakan adalah label negatif yang membuat mereka punya identitas gagal. Yang kedua, karena kurangnya dukungan sosial emosional. Ya mungkin karena memang kalau di kita sekolahnya itu memang menengah ke bawah ya, mungkin juga pola pendidikannya yang kurang, intelektualnya yang kurang. Ini juga menyebabkan banyak siswa kita itu yang punya identitas gagal. Terus di yang ketiga, kurangnya teladan positif yang mereka itu dari TikTok, dari IG, media sosial, dari YouTube yang mereka serap adalah teladan-teladan yang begitu gitu ya. Kurang menyerap teladan yang positif. Beda kan kalau misalnya anak-anak yang mereka itu minatnya itu mungkin ceramah ustaz gitu ya. Mereka punya banyak serapan informasi untuk teladan yang positif. Nah kalau orang-orang yang siswa yang kurang teladan positif biasanya memang akhirnya muncul identitas gagal. Yang keempat adalah isu mental health yang menular. Ini yang terjadi di masyarakat siswa kita ya. Jadi hampir saking punya toleransi yang kuat, ketika banyak kecemasan, depresi itu akhirnya banyak yang menular. Kemudian sukses ini berarti yang harus kita usahakan sekarang nih ya, harus kita usahakan sekarang. Yang mudah-mudahan kita bisa sedikit diri sedikit untuk bisa. Karena belum ada formulasi yang khusus ya, belum ada formula yang khusus gimana caranya. Tapi kita berusaha untuk memberikan ke anak-anak kita, anak-anak ideologis kita, pengalaman positif, pengalaman yang penuh prestasi. Yang kedua, kita memberikan untuk dukungan sosial emosional nanti tahapan-tahapannya ya, dengan komunikasi yang konstruktif. Yang ketiga, kita berusaha, kita lingkungan terdekatnya yang mereka temui setiap hari berusaha untuk menjadi teladan, menjadi idol positif yang mudah-mudahan bisa mengcounter sedikit apa yang mereka serap dari media sosial. Yang keempat, mudah-mudahan kita juga bisa membantu kesehatan mental anak didik kita. Oke, selanjutnya apa sih perbedaan antara hukuman dan versus disiplin positif gitu ya. Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman gitu ya, ini rentan dengan renggangnya hubungan gitu ya, sehingga timbul di dalam diri peserta didik kita mungkin hal-hal yang tidak baik, yaitu satu, benci ya. Karena mungkin dengan kekerasan atau dengan hukuman, baik itu hukuman fisik maupun verbal gitu ya, malah ini yang lebih bahaya itu verbal Bapak Ibu ya, kata-kata. Kadang kita tidak sadar, kita tidak merasa bahwa verbal itu sebagai sebuah kekerasan gitu ya, padahal justru ini yang paling dalam gitu ya, dan ini yang paling menusuk biasanya. Kalau luka, istilahnya luka fisik sudah sembuh, selesai. Tapi kalau psikis atau misalnya melalui kata-kata itu biasanya lama gitu, tertimbun di dalam hatinya sehingga mengakibatkan
benci, kemudian mereka ingin memberontak, gitu ya. Kemudian bisa juga ada dendam, ya, ada dendam, revenge, gitu ya. Kemudian mungkin juga mereka akan menarik diri, gitu ya, menarik diri, nggak mau berkomunikasi ataupun nggak mau ketemu kita, nggak boleh ketemu sama ibu itu atau pak itu, gitu ya, karena kata-katanya atau karena kekerasan atau hukuman yang dilakukannya, gitu ya. Kemudian kalau kekerasan itu biasanya berulang, gitu ya, seringnya kekerasan itu berulang, gitu ya, turun temurun, gitu ya. Kemudian kalau yang disiplin positif, nah kita mengajarkan murid kita untuk belajar untuk emotional skill empathy. Jadi kita mengajarkan mereka mengelola emosinya, gitu ya. Kemudian kita juga menghargai, respectful, gitu ya, menjaga harga diri mereka. Kayak misalnya dibentak-bentak di depan orang banyak, atau misalnya dipukul atau itu bisa mengakibatkan mereka merasa harga dirinya diinjak-injak, gitu ya. Kemudian dengan disiplin positif, gitu ya, menghormati kesepakatan dan kebutuhan orang lain. Nah, di dalam misalnya contoh saja ketika kita membuat kesepakatan kelas misalnya ya Bapak Ibu, itu kan semua saling berpendapat, siswa berpendapat, gitu ya. Nah, ini di sini ada keterbukaan sehingga kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita itu untuk menghormati kesepakatan dan kebutuhan orang lain, saling menghargai, gitu ya. Nah, ini 5 manfaat dari disiplin positif. Yang pertama, anak merasa dihargai, ya. Jadi merasa dihargai, tidak dipermalukan, gitu ya. Kemudian membantu anak menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Jadi punya sense of belonging, punya rasa memiliki untuk membentuk karakternya sendiri. Misalnya ketika kita membuat kesepakatan kelas saja, karena mereka merasa bahwa itu idenya juga dari mereka, masukan dari mereka akan bertanggung jawab untuk menjalankannya, gitu. Tidak kita paksakan, kamu harus begini. Nah, itu kan dari luar. Tapi kalau misalkan ini dari dirinya sendiri, tentu ada rasa memiliki bahwa ini adalah tanggung jawab kita, ya. Kemudian efektivitasnya untuk jangka panjang. Jadi kita ingin bahwa kesadaran mereka itu dalam waktu yang panjang, jangka panjang. Mengajarkan social and life skill yang diperlukan untuk mengembangkan karakternya. Kemudian membuat anak menemukan kemampuan dirinya, merefleksikan kelemahan dan kekuatannya dan menggunakannya secara konstruktif, gitu ya. Lalu apa sih syarat disiplin positif? Nah, syaratnya adalah 1, komunikasi, ya. Jadi kita menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang intensif dengan siswa kita. Kemudian konsisten, ya. Intinya yang kedua adalah pada konsistensi. Jadi harus konsisten, harus terus-menerus. Misalnya ketika kita menangani seorang peserta didik yang datang terlambat, kita misalnya melakukan restitusi, gitu ya. Saya tahu mas di restitusi gitu berhasil kene, gitu ya, misalnya tidak berhasil menurut kita, gitu. Akhirnya sudah menyerah, udahlah besok nggak usah kita melakukan disiplin positif, udah dibentak aja langsung, dihukum aja langsung, gitu ya. Itu berarti kita tidak konsisten. Terus kita jalankan konsisten. Ketika hari ini diperlakukan seperti ini, besok pun sama. Tetap kita melakukan disiplin positif. Tadi kita coba visualisasinya itu dengan menggunakan bagian samping kiri kanan, terus ada versus gitu ya. Mudah-mudahan bisa menampilkan bahwa yang sebelah sana adalah paradigma lama, yang sebelah sininya adalah paradigma baru yang mau coba kita formulasikan di sekolah kita gitu. Bagaimana nantinya bisa kita terapkan. Penerapannya mungkin bisa 4 poin ini. Yang pertama adalah kita fokus tingkah laku kesalahan. Jadi tidak melabeli anak. Maksudnya
kita punya kesadaran sendiri. Tadi juga di speaking itu para bapak ibu itu sudah menyadari ya bahwa tidak ada yang punya kata-kata menghukum. Anak-anak itu melakukan tingkah laku kesalahan karena ada alasan tertentu. Ada alasan tertentu yang mereka jadi ujung-ujungnya itu adalah salah gitu ya. Akhirnya kalau kita udah punya kesadaran kayak gitu, fokus tingkah laku kesalahan, kita paham bahwa anak itu sebenarnya adalah tempat salah, manusia tempat salah. Saya juga tempat salah. Kita semua juga tempat salah. Yang pasti anak mau diperbaiki. Kita juga mau diperbaiki gitu ya. Yang kedua adalah kenali situasi yang menimbulkan tindakan kesalahan tersebut. Tadi di cerpen juga udah ya. Sampai ujung akhirnya bisa situasi yang menimbulkan tindakan kesalahan itu apa gitu. Sampai meja-meja muncul, gak bisa digantung gitu kan ya. Yang ketiga cari solusi. Nah belum tuh tadi cerpennya belum sampai cari solusi. Nanti mungkin lanjutin ya, sesi 2 cari solusinya gimana. Yang keempat adalah beri konsekuensi logis atas tindakan salah. Jadi salah itu wajar, tapi kamu siap terima konsekuensinya logis seperti apa. Lanjut dengan praktik baik budaya positif. Untuk ini agak ini ya, hilang. Tahun ajaran baru 2024-2025. Kita akan fokus 3 ajar praktik baik yang mau kita coba diskusikan sama-sama. Mungkin para bapak ibu di sini sudah ada yang menerapkannya dan bisa nanti kita diskusikan sama-sama bagaimana cara yang paling baiknya gitu. Yang pertama, bagaimana memahami untuk awalan gitu ya, untuk awal, bagaimana memahami 5 kebutuhan dasar siswa kita, murid kita. Oke, di sini kita berdua ngasih namanya adalah ngobrol asik dengan murid-murid. Yang pertama adalah membuat program untuk lebih banyak mengobrol dengan anak-anak kelas secara pribadi. Semua anak harus mendapat kesempatan yang sama, jangan hanya yang pintar-pintar atau yang bermasalah aja yang punya kesempatan untuk ngobrol gitu ya. Nah, untuk bahan obrolan di awal masuk nanti ketika kita mendapat amanah untuk jadi wali kelas, kita bisa menyebarkan Google Form yang isinya pertanyaan-pertanyaan seputar data diri mereka, dari mulai yang receh, hal-hal yang receh, hobi gitu ya, kata mutiara, atau mereka ke sekolah naik apa, sampai hal-hal yang serius, apa cita-cita mereka, apa harapan mereka, bagaimana kondisi keluarga, tujuan hidup, mau kuliah di mana, itu ditanyakan di Google Form. Dan ini sudah saya terapkan di 3 tahun ini ya, di kelas 11 IPA 10 IPA 2 dulu dan 11 8. Dan cukup efektif bahwa kita akhirnya setelah kita punya data yang lengkap tentang anak didik kita bisa mengenali motivasi dan kebutuhan dasar masing-masing anak. Ada anak-anak yang punya kebutuhan dasarnya itu benar-benar yang kasih sayang, ada yang tentang apa? Kebebasan, ada yang tentang bertahan hidup gitu ya. Kan kita udah tahu teorinya dari bulan kita itu ya. Tapi bagaimana kita mempraktekannya? Berarti caranya itu kita bisa, kalau misalnya ngobrol sama teman kan datanya juga susah ya. Kita tinggal kasih Google Form, nanti baru kita baca, kita rekap. Nanti kita ngajak ngobrol di drive HP kita, bisa kita buka lagi tuh ya, bisa kita buka lagi. Ini anak arahnya kemana gitu. Kita bisa buat jadi cari benang merahnya atas apa yang dia obrolin. Lanjut. Ya, nanti bisa diskusikan ya Bu, bagaimana kelemahan kekurangannya. Oke. Selanjutnya tadi yang disampaikan terkait dengan kebutuhan dasar manusia ya. Tadi kan ada kebebasan, ya ada yang mungkin pengen bertahan hidup gitu ya. Ada yang memang kurang kasih sayang mungkin gitu ya, sehingga mereka butuhnya kasih sayang gitu. Itu nanti bisa terlihat dari Google Form yang tadi Bu Fitri sampaikan. Mungkin kita mulainya dari yang kadang kan jawaban anak-anak itu tidak terduga, Bapak Ibu. Banyak yang tidak terduganya ya, Fitri.
Jadi kadang-kadang kok ini anak jawabnya begini ya, kenapa nih? Kita gali gitu. Kita gali kenapa dia menjawab seperti itu. Ini dari sinilah munculnya gitu ya. Tadi makanya kita namakan ngobras, ngobrol asik, biar nggak kesannya kayak yang guru dengan siswa yang kayak menghakimi, memanggil gitu ya. Tapi lebih ke ngobrol santai aja gitu. Makanya kita namakan ngobras, biar anak juga tidak merasa bahwa itu sesuatu yang apa ya, kayak takut gitu ya, menakutkan, jadi nggak mau terbuka nantinya gitu ya. Oke, praktik baik selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah ini sebetulnya Bapak Ibu juga mungkin ada yang sudah mempraktekkan terkait dengan keyakinan kelas. Nah ini jadi praktik baik keyakinan kelas ini dimulai dengan mempersilahkan, ya tahapannya dimulai dengan persilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas, gitu ya. Ini awalnya, itu startingnya. Kemarin kita menemukan suatu permasalahan terkait dengan musola misalnya gitu ya. Sampai terpikirlah bahwa bagaimana kalau kita buat keyakinan musola, keyakinan musola, gitu ya. Karena saya menemukan beberapa report gitu ya, beberapa laporan bahwa musola itu sering disalahgunakan gitu ya, misalnya dipakai untuk makan, buang sampah sembarangan segala macam gitu ya. Nah akhirnya kita coba tuh praktekkan keyakinan kelas ini, kita coba alihkan ke keyakinan musola gitu. Itu coba kita praktekkan. Ada papan besar di depan musola perempuan gitu ya. Itu kita minta anak-anak untuk menuliskan di sana, dan hasilnya amazing. Banyak yang kita tidak di luar dugaan kita gitu ya, yang mereka isikan gitu. Nah langkah selanjutnya kita mencatat semua masukan dari siswa ataupun warga sekolah ya, di papan tulis atau mungkin di kertas besar, bisa pakai kita kertas karton mungkin gitu ya, atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kalau kita di kelas, kajian kelas biasanya kita pampang di papan, gitu ya, di papan tulis biasanya kita tempel. Mungkin kita bisa pakai sticky note, gitu ya. Nah, kemudian kita susun keyakinan kelas tadi sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita ganti kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Contohnya misalnya jangan terlambat, misalnya gitu. Jangan terlambat masuk ke kelas, misalnya gitu. Kita ganti dengan kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Misalnya harus datang tepat waktu ke kelas. Nah ini adalah kalimat positif, ya. Kemudian selanjutnya kita ajak murid-murid kita untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Gitu. Kita ajak mereka untuk menemukan nilai kebajikan apa sih yang dituju atau keyakinan apa yang dituju dari peraturan yang tadi sudah disepakati bersama. Ya misalnya saling menghargai, kemudian saling menghormati ya, kemudian disiplin ya, kebersihan, saling menjaga kebersihan misalnya dan lain sebagainya. Lalu tinjau ulang keyakinan kelas tadi secara bersama-sama, dan sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak ya, bisa berkisar antara 5 keyakinan gitu ya, 5 sampai 7 ya, jangan terlalu banyak. Supaya apa? Supaya mudah diingat dan mudah dilakukan. Yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah ini kan supaya mereka juga mengingat-ingat terus gitu ya keyakinan kelas yang sudah mereka buat, maka sebaiknya dipampang di kelas.
mau itu mereka membuat mungkin di karton dengan kreasinya masing-masing, mungkin dikasih biar lebih indah. Kadang-kadang anak-anak di kreatif ya, mau tulisannya seperti apa, pakai tempelan mungkin warna-warni dan lain sebagainya, itu apa kreasi gitu ya. Nah ini nanti supaya setiap warga kelas itu bisa terus membaca dan mengingatnya dan melaksanakan tentunya. Ya selanjutnya praktek baik segitiga restitusi. Silakan Bu Fitri dilanjut. Dan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ini kata dosen ya. Kemudian tahapannya apa? Tahapannya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak video yang saya buat kemarin terkait penerapan segitiga restitusi. Jadi kamu keasikan sehingga lupa waktu, misalnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Supaya apa? Supaya si anak itu merasa oh iya bukan saya aja yang berbuat salah gitu ya, tapi nanti di akhirnya kita menanyakan keyakinan gitu ya. Nah ini dari praktek segitiga restitusi, dan Bapak Ibu juga pasti sudah pernah sih melakukan tahapan restitusi ya. Oke Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita dapat berdiskusi bersama. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi mengenai restitusi di validasi ya, di validasi dari pertama itu kita seringkali mengatakan kamu berbuat salah, hal itu ibu juga mengerti, paham gitu. Nah di situ seringkali itu menjadi perdebatan waktu kami melakukan waktu kami di pendidikan guru penggerak, bahwa kalimat itu seolah-olah sangat membolehkan anak untuk berbuat salah gitu. Apakah mungkin ada kalimat lain yang bisa menjadi hal yang tidak sangat seolah-olah sangat melegalkan anak berbuat salah gitu? Apakah ada mungkin kalimat yang lain yang bisa kita pakai untuk menggantikan kalimat itu? Terima kasih. Selanjutnya, Pak Asma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya kaitannya dengan tentang generasi strawberry tadi ya Bu. Nah, generasi strawberry. kan tentunya ketika kita misalkan mau memperbaiki sesuatu kan harus tahu dulu ya karakter daripada apa yang harus kita perbaiki. Seperti generasi Z tadi strawberry, mungkin kita harus tahu dulu apa misalkan kelemahan, kelebihan atau dan sebagainya, sehingga kita lebih mudah untuk memperbaiki. Saya juga belum paham tentang generasi strawberry ya. Makanya di sini saya ingin bertanya aja, kira-kira kan yang kita hadapi kan generasi strawberry tadi ya, yang rapuh kata ibu dan sering cepat busuk tadi atau apa ya, nggak tahu. Tentunya mungkin ada kelebihannya ya dari situ, sehingga kita bisa memperbaikinya ya. Apalagi kaitan dengan saya di sini yang baru mengenal tentang disiplin positif, kurikulum merdeka ya. Yang awalnya saya kan hanya mengajar mungkin dikatakan metode lama ya, selama dan sebagainya ya. Kadang-kadang saya juga di sini selama hampir 1 tahun ini juga belajar sama anak-anak ya Pak ya. Belajar mengenal anak-anak, belajar menyampaikan, bahkan saya juga pernah ke anak-anak, apakah Bapak mengajar ini sudah merdeka belum? Kan sudah disampaikan kepada anak-anak ya. Anak-anak juga memang bingung jawabnya ya. Atau gimana Bapak aja, Bapak merasa belum, menurut Bapak mah belum merdeka ya. Gitu ya. Bahkan ini kembali lagi untuk tadi restitusi tadi ya, kaitan dengan restitusi ya. Memang ini juga agak ini saya kurang paham ya cara menangani anak ya. Di kita itu kan di kurikulum merdeka kan nggak boleh menghukum, apalagi menghukum ya. Kalau menghukum mungkin hal yang sangat tidak diperbolehkan ya. Bahkan memuji juga nggak boleh ya. Memuji boleh. Boleh hadiah. Boleh memuji ya. Memuji boleh. Kemudian kaitan dengan anak-anak, kadang-kadang terus terang saya Bu, ketika ngajar kadang-kadang di kelas A, misalkan di kelas 11-2 saya ngajar ya, tiba-tiba ketok pintu Bu, dikira saya murid kelas 11-2 ya yang mau masuk, ternyata murid yang lain. Hanya menengok dan macam-macam begini ya, itu ya, kedua beberapa kali ya. Nah itu kadang-kadang bingung ya, kadang-kadang sekarang itu kan gimana itu caranya restitusinya Bu. Itu yang beberapa kali ya. Iya, dihukum boleh ya. Kan dimarahi juga boleh. Cinta ke Pak Asman gitu. Kurang tahu deh. Kira-kira iya gitu. Beberapa kali sering juga ya. Dari 11-10 lagi ulangan ngetok buka. Ini yang bingung saya ya, murid Tegal Jawa yang mana ya? Mungkin itu saja ya, tanya tadi terima kasih ya. Tadi itu saya bingung. Bisa mungkin belajar
Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Yeni dan Pak Asnan pertanyaannya. Bapak Ibu, saya coba dari pernyataan Pak Asnan dulu nih, karena apa ya, kelihatannya receh tapi serius gitu ya. Kelihatannya receh tapi serius. Kok anak sering begini-begini ke saya? Ini kan artinya sarangnya Pak. Sarangnya cinta sama Bapak itu Pak. Jadi ngefans sama Bapak kayaknya. Gitu. Oke, berkaitan dengan generasi Z atau tadi generasi strawberry ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kenapa disebut dengan generasi ini, karena generasi strawberry ini karena generasi ini dianggap cenderung rapuh, kemudian lembut ya. Jadi mirip seperti buah stroberi tadi kata saya. Lalu ciri-cirinya apa sih generasi strawberry itu? Yang pertama di sini rentan terhadap tekanan dan kecemasan. Makanya tadi berkaitannya dengan mental health gitu ya. Gampang depresi gitu ya. Gampang stres gitu Pak. Gampang kesurupan gitu ya Pak ya. Ngakunya kesurupan gitu ya. Padahal mental health kesurupan. Ya, kemudian perlu dibangun, mentalnya memang perlu dibangun gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di TikTok itu berseliweran Bapak Ibu ya. Menghadapi masalah berdasarkan gen katanya gitu ya. Kalau generasi 80-an ketika misalnya taruhlah dimarahin atasan, lagi bekerja misalnya dimarahi atasan. Nah, kalau generasi 80-an, berarti kayak saya nih, generasi 80-an, itu biasanya nggak apa-apa, memang saya belum baik, makanya harus lebih baik lagi bekerjanya, ini harus saya perbaiki lagi. Jadi begitu menghadapinya ketika dimarahi oleh atasan misalnya gitu ya. Tapi generasi 90-an itu ketika misalkan mendapatkan perlakuan seperti tadi marah-marahin itu biasanya langsung udahlah gua resign aja katanya gitu ya. Jadi langsung minta resign, menyerah berarti. Nah, generasi 20-an yang tadi dikatakan sebagai generasi 2000-an ya, yang disebut dengan Gen Z tadi itu biasanya langsung stres, wah butuh ke psikiater gitu. Jadi langsung depresi gitu ya. Jadi bentar-bentar mental health, bentar-bentar katanya butuh healing gitu ya. Ya, itu tadi Pak terkait dengan generasi strawberry. Jadi memang generasi strawberry itu satu, rentan, mudah cemas, mudah depresi, dapat tekanan dikit aja nggak kuat, nggak tahan Pak. Kalau Bapak istilahnya mau dimarahin, mau apa, generasi 80 ya Pak ya? 70 malah ya? 70 lebih tahan balik lagi mau ya. Gitu. Nah, kalau yang anak-anak itu udah nggak tahan gitu. Jadi makanya tadi jangan dengan kekerasan, jangan dengan bentakan, jangan dengan ancaman gitu ya. Kalau memuji, boleh Pak memuji, justru sekecil apapun harus kita apresiasi, harus kita hargai. Karena tadi kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk dipedulikan, kebutuhan untuk disayangi, gitu ya. Jadi kalau misalnya anak yang sering terlambat, ketika suatu hari dia tidak datang terlambat, boleh tuh kita puji, wah luar biasa sekali kamu hari ini tidak datang terlambat, atau misalnya kamu datang tepat waktu, jangan pakai kata negatif ya, pakai kata positif, wah luar biasa kamu hari ini datang tepat waktu. Atau ketika sedang belajar, misalnya anak berpakaiannya rapi sampai dengan jam pelajaran terakhir, itu boleh kita apresiasi. Yang tidak diperbolehkan adalah memberi hadiah. Yang waktu itu disampaikan oleh Bu Eli, kalau nggak salah Bu Eli ya, pemberian hadiah. Misalnya gini, siapa yang bisa jawab soal ini, Bapak kasih nih 50.000 misalnya gitu. Jadi motivasinya kan bukan kepada dia bisa, tetapi motivasinya ke uang 50.000 tadi yang ditawarkan oleh guru. Iming-iming atau pemberian hadiah yang seperti itu yang tidak diperbolehkan. Ya Pak ya? Sudah Pak menjawab pertanyaan Bapak semua? Oke. Terima kasih Bu. Ya. Terkait dengan selanjutnya pertanyaan dari Bu Yeni terkait penggunaan kalimat pada validasi tindakan yang salah. Sebetulnya tidak ada, kalau yang sejauh ini kami pelajari di pendidikan guru penggerak, bahwa tidak ada kalimat baku yang mengharuskan kita menggunakan kalimat yang seperti apa gitu untuk validasi tindakan yang salah tadi. Hanya memang kita jangan
selesai dan ya ibu tahu ya memang misalnya bukan kamu saja yang sering terlambat, orang lain juga banyak. Nah ini seolah-olah melegalkan kalau kalimat seperti ini gitu. Tapi kita fokus pada apa yang menjadi penyebabnya. Karena kan setiap anak penyebabnya pasti berbeda-beda. Kalau dia datang terlambat itu adalah akibat kan? Akibat dari apa? Penyebabnya kan pasti ada. Misalnya kalau anak itu, oh bu saya bangunnya kesiangan, itu bukan penyebab, itu adalah akibat. Akibatnya dari apa? Kita cari akar masalahnya. Itu yang harus kita validasinya di situnya. Oke, main HP memang mengasihkan, tapi nah kita lanjutkan dengan ada pembenarannya gitu, ada meluruskannya istilahnya ya, ada mengarahkannya. Harusnya begini gitu, jangan begini seperti itu ya. Jadi tapi sebaiknya kamu batasi waktu menggunakan HP-nya. Jadi si anak juga nggak kelolosan, oh main HP tuh boleh sah-sah aja gitu ya, nggak seperti itu. Tapi dia melihat bahwa oh ada kalimat berikutnya yang meskipun kita memvalidasi bahwa tindakan yang salah itu boleh dilakukan sesekali atau saat itu dia melakukan, oke boleh, tapi ada tapinya yang nantinya akan membangun dia untuk menjadi lebih baik atau potensi negatifnya tadi terkurangi dan melakukan hal yang lebih baik lagi. Itu mungkin Bu Yeni ya, sementara yang bisa kami jawab. Bu Fitri mau nambahin? Nggak ada, nggak ada. Teriak aja kayak saya Bu. Soalnya kedengeran nggak ya? Kalau saya kan kalian tawa ya jadi teriak. Nah, ini malah lembut ya. Jadi kalau misal tadi kan kita pas lagi main gitu ya, main bikin cerpen itu kan semuanya mengeluarkan alasan ya, kenapa akhirnya si Ardi itu tidak pakai sepatu ke sekolah gitu kan, ada yang basah, terus nggak sempat cuci, dadakan gitu kan. Nah setiap anak itu pasti ketika melakukan kesalahan gitu punya alasan yang berbeda-beda. Emang ada anak yang alasannya itu dia begadang, karena dia begadang sampai dia larut malam, sampai dia akhirnya terlambat sekolah. Atau ada juga anak yang memang dia harus pagi-pagi itu ngebantu orang tuanya dulu gitu di pasar gitu ya. Ada anak-anak yang harus lebih berjuang lagi sampai datang ke sekolahnya. Itu memang kan pasti beda-beda untuk pada tindakan yang salahnya. Nah tadi kan kita sepakati bahwa kita tuh tugasnya adalah fasilitasi emosi ya, fasilitasi emosi. Pasti juga setiap anak itu punya beda-beda alasannya gitu ya, Pak Nadia memberikan video beda. Nah, kalau misalnya nanti kita arahkan beda-beda juga nih untuk anak yang alasannya tadi memang dia begadang, ada alasannya memang dia perjuangannya lebih berat untuk datang ke sekolah gitu kan. Kalau misalnya kondisi dengan salah itu, biasanya sih kata yang digunakan itu adalah apakah ada cara yang efektif gitu ya? Apakah ada cara lain kamu untuk mengatasi sampai datang ke sekolah itu tepat waktu? Apakah ada cara yang bisa lebih kamu lakukan dan kamu bisa lebih efektif sampai datang ke sekolah lebih tepat? Atau kalau misalnya kondisi masalah itu biasanya kita juga bisa menggunakan kata-kata yang kamu butuh apa, butuh bantuan apa untuk lebih kamu bisa mendapatkan apa yang kebutuhan kamu. Karena kan memang masing-masing orang itu kan punya alasan. Apa alasan kamu? Apa alasan yang alasan yang kamu lakukan itu bisa nggak dicari lagi solusinya gitu ya. Itu untuk kondisi tindakan yang salah sih biasanya seperti itu. Jadi kita juga tidak membenarkan tindakannya terlambat gitu ya, tapi kita coba cari cara bagaimana dia bisa melakukan tindakannya salah, alasannya salah, dan kita cari cara yang efektif lagi. Mungkin itu kan begini ya, karena bisa sedikit jadi alternatif gitu. Baik, terima kasih Bu Ella dan Bu Fitri atas penyampaian dari Pak Asman dan Bu Yeni ya, cukup menarik ya Pak Asman, terutama yang sharing tentang dinamikanya di kelas gitu yang di ini Pak. Yang pasti sama perempuan kan Pak, jangan sama yang laki-laki gitu ya. Bahaya. Istilahnya siswa. Ya itu dia. Oh, siswi. Siapa? Namanya. Saya jangan melihat orangnya ya. Ternyata perempuan. Tiap anak pasangan itu ya. Orangnya nggak tahu anak sama anak nggak tahu. Ya.
tadi ada yang lupa ya, Pak Hasan menanyakan terkait dengan restitusi ya. Tadi salah satu contoh ya Pak ya. Kalau tadi ada anak yang suka begini-begini sama Bapak perlu direstitusi nggak gitu? Kira-kira, itu gimana? Enggak, maksud saya Bu, maksud anak-anak itu apa memang istilahnya menghargai atau apa ya? Kan sepatutnya kan ke guru itu nggak boleh begitu kan. Kadang-kadang kita juga agak sedikit kesinggung lah, bukan begitu ya. Oh, kenapa ke guru pakai begini-begini kan? Maksud saya kalau begini bangga lah. Sering ada begini. Ya silakan masuk. Yang ada yang belum masuk pasti buka. Buka pantu. Begini, balik lagi aja di siapa ya? Sesuai. Iya, kelas lain, kelas. Kalau saya memang kesulitan saya menghafal nama-nama orang. Tahu saya. Jadi di SMA 6 Pak Adnan itu dikira guru praktek. Ya mungkin. Mungkin ya. Mahasiswa kerjain. Atau ngerjain atau apa? Nah, oke. Jadi memang kalau tadi melihat fenomena siswa yang Pak Asnan tadi gitu ya, apakah ini siswa seperti ini harus direstitusi gitu ya? Nah itu kembali lagi. Jika memang itu mengganggu menurut Pak Asnan ya, dan kan tadi itu mengganggu orang lagi ngajar ketuk-ketuk gitu ya, nah harus direstitusi Pak, panggil anaknya Pak, kemudian Bapak tadi dengan cara segitiga restitusi ya, kita mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya adalah harus diluruskan gitu ya. Pak Asnan, gini Pak Asnan, kalau perilaku anak itu jangan terlalu dianggap serius, ya, karena cinta aja cinta monyet. Iya. Jangan baper Pak. Jangan baper. Urusan cinta yang bagi kita itu sakral, bagi mereka mainan. Itu jadi masih mencari identitas. Dan suka begini-begini, belum tentu tahu artinya loh. Ya belum tentu tahu maksudnya loh. Ya. Ikut-ikutan. Saya orientalis, misalnya gitu. Dengar kata orientalis kok menarik ya, keren ya. Akhirnya ditiru, nggak tahu orientalis itu apa. Itu banyak itu terjadi. Tapi kalau Pak Asnan daripada penasaran ya ditanya sebaiknya, apalagi kalau misalkan itu udah cukup mengganggu ya. Kalau saya Pak Adnan nih, caranya ya, diajak masuk kelas, perkenalkan anak-anak, inilah kekasih saya yang berbeda. Dia pasti kapok gitu. Nah gitu. Ya. Nanti jadi kalau ketemu dia nanti panggil ibunda ya. Wah, itu tambah kapok bener. Jadi buat terapi itu yang asik gitu loh. Sok terapi lah. Kasih sok terapi. Di video Pak Asnan kasihin ke Umi. Jadi guru jangan mati gaya. Mati gaya sama anak di. Iya, tapi itu adalah salah satu bukti bahwa Pak Asnan banyak yang menyukai di sini Pak Asnan. Berarti banyak yang menerima di sini gitu loh Pak Asnan. Ya, meskipun guru baru gitu ya, tapi diterima. Ini saya kan jarang nggak bisa marah ke anak. Nah itu. Mungkin tidak akan ini ya. Karena memang nggak boleh Pak marah tadi kan, nggak boleh marah. Walaupun misalkan mungkin digituin juga nggak bakal marah. Ya nggak bakal marah. Bakal cinta nantinya. Oke, ya tadi silakan Pak Mika. Ya, oke. Pak Adnan, terima kasih sudah membuat diskusi kita sangat menarik sekali. Ya, mungkin sedikit menyimpulkan bahwa tadi mengutip Bu Fitri tadi ya, bahwa guru tidak selesai sampai hanya mengajar saja Bu ya, tapi juga sampai mendidik baru titik. Dimana salah satu kita mendidik adalah dengan memahami budaya positif Bu ya. Mudah-mudahan di sekolah kita semakin banyak yang
memahami dan mengaplikasikan di kehidupan di dinamika kelasnya masing-masing. Baik, tepuk tangan untuk Bu Wajah dan Bu Nur Fitri sekali lagi. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke sesi yang kedua, terakhir, di mana akan ada penyampaian pembahasan dari Bu Haji Eti terkait dengan teknis kombel di sekolah, Bu ya. Oh, fasilitasi kombel. Baik, kepada Bu Haji Eti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik. Ini adalah hari pertama kita masuk di semester ini ya. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian menuliskan dulu harapan kalian ketika berada dalam kelas itu seperti apa. Ya, nah Ibu akan bagikan sticky note ini, nanti kalian tuliskan di sini ya, harapan kalian menyampaikannya seperti apa. Kemudian nanti setelah itu kita akan membuat kesepakatan kelas supaya kelas yang kita jalankan nantinya lebih apa? Lebih nyaman, baik, kondusif ya. Oke, kita bagikan dulu ya. Oke, dari hasil yang kalian tuliskan di sini ada yang mengatakan ingin kelasnya bersih dan nyaman. Nah, berarti kesepakatan kelasnya bersih dan nyaman. Ya, berarti kita menjaga kebersihan. Oke, selanjutnya di sini ada jangan berisik katanya. Terus apa lagi? Tidak boleh mengganggu. Berarti kesepakatannya apa? Tidak boleh ribut. Tidak boleh main HP ketika belajar. Oke, berarti kesepakatan kelasnya yang kita tuliskan di sini. Apa? Saling menghargai. Ya, saling menghargai. Oke. Oke anak-anak, kita sudah punya 5 kesepakatan kelas ya. Yang pertama menjaga kebersihan kelas, kemudian saling menghargai, berkata sopan pada semua, hadir tepat waktu, membawa tumbler dan alat makan sendiri ya, ini supaya tidak saling meminjam atau mengganggu yang lainnya ya, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, semuanya sudah sepakat ya dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Kalau begitu, mudah-mudahan semua ini nanti bisa kalian jalankan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo Rizky, silakan masuk. Ya Bu. Duduk Ki. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke Rizky, apa kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Ya Bu, karena saya datang terlambat ke sekolah. Oke, jadi kamu sering datang terlambat ke sekolah ya. Boleh Ibu tahu kenapa kamu sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya semalam kasih untuk main HP dan tadi juga menunggu angkotnya lama Bu. Oh gitu. Kamu tahu keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Iya Bu, tahu harus datang tepat waktu ke sekolah. Oke, jadi kamu menyadari ya apa yang telah kamu langgar hari ini? Ya Bu, saya menyadari sering datang terlambat karena kasihkan main HP. Oke Rizky, Ibu paham ya, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Apalagi main HP itu memang benar-benar mengasihkan ya. Tapi kamu juga harus tahu kapan saatnya kamu harus berhenti dan kapan saatnya kamu akan bermain HP. Ya Bu, hal itu tidak baik juga untuk saya karena asik main HP, saya tidur malam dan bangun terlambat. Jadinya saya datang terlambat dari ke sekolah. Jadi sesuai kesepakatan sekolah kita, bagaimana kamu akan perbaikinya? Baik Bu, saya akan memperbaikinya dengan cara saya tidur lebih awal dan tidak bermain HP sebelum tidur, sehingga saya bisa bangun lebih awal dan tidak datang terlambat Bu ke sekolah. Oke Rizky, Ibu percaya kamu bisa melakukannya. Kapan kamu akan mulainya? Baik Bu, saya akan memulainya besok. Oke, Ibu akan terus memantau perkembangan kamu ya. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas. Baik Bu, terima kasih atas bimbingannya. Ya, sama-sama Rizky. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya. Saya berasal dari kelas 10-10. Setelah tadi saya melakukan restitusi tadi, saya merasa dipedulikan dan diperhatikan oleh guru. Guru menjadi pendengar yang baik sehingga saya bisa menemukan solusi saya untuk masalah saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.